Alhamdulillah, 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 Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bapak kita yang bertakwa kepada Allah kalau ada dari kalau kita ada Nabi sebagai versis dan Cirebon beserta para pastor ibu kedua dan istri provinsi Banten beserta apa para jamaah Bapak ini yang dihormati. Pertama, bisa kita mengaturkan terima kasih atas kepercayaan dari Kota Cirebon mengundang kami untuk menyampaikan materi pengajian. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah bahwa acara yang sudah direncanakan dari sebelumnya yang barangkali sudah masuk dalam program kerja PB Persis Cirebon hari ini bersyukur sambil kita bersilaturahmi di antara kita isi dengan materi pengajian. Barangkali materi yang disampaikan ini pernah juga disampaikan di jihad yang mana itu memang sudah lama. Mudah-mudahan kalau yang pernah mendengar, pernah mengikuti, ini merupakan ulangan-ulangan dan pengalaman bagi kita semua. Wabiman rahimahullah. Kenapa materi ini kami sampaikan? Karena saya merasa barangkali di antara kita di sini barangkali saya yang paling usianya paling disebut paling tua paling ya paling senior. Bayarnya seberapa? 16 tahun. Dibalik kalau bayarnya 16 tahun dibalik saya berarti 17 tahun. Dibalik kalau kami seberapa mungkin ada yang lebih tua ya, kalau ada yang lebih tua ya. Nah, oleh karena itu kami mengambil judul ini karena kita dan saya sendiri merasa ya hidup di sekolah ditulis dua namanya berpikir kira-kira tahun ini
Kita nggak tahu, tidak tahu. Nah, karena itu kita untuk mengisi kekosongan, mengisi waktu senggang, mengisi waktu yang belum Allah jemput usia kita lagi tepat apa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di samping untuk beribadah juga manusia itu diberi amanah oleh Allah. Allah memberikan dan menawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Tapi mereka menolak. Dan amanah itu diberikan kepada manusia. Oleh karena itu manusia mempunyai tanggung jawab. Apa yang diamanahkan kepada kita semua sebagai yang merasa dirinya manusia. Coba namun misalnya pokok, orang goplar, orang celana. Untung ibu-ibu bisa bahasa Jawa. Apakah dia berdosa? Tidak, karena tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau merenjang, makan rumput punya orang, berdosa dia. Yang bertanggung jawab, yang punyanya karena manusia yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan diminta pertanggung jawabannya nanti di akhirat. Ini luas sekali. Termasuk kita sekarang menghadapi 2024. Manusia diberi amanah untuk memilih pemimpin. Karena manusia itu juga diberi fungsi sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diberi fungsi untuk menjadi pemimpin. Kita harus memilih pemimpin. Pemimpin yang seperti apa? Ada kriteria-kriteria. Mau dibahas teman. Kita juga sekarang menghadapi orang-orang yang atau negara penjajah Israel yang menghantam Palestina. Apakah kita tidak punya tanggung jawab? Punya tanggung jawab. Cicing baik? Tidak. Kita harus melakukan sesuatu. Kata sebagian orang, oh itu mah urusan orang Palestina, berbahaya. Tidak bisa begitu. Kita punya tanggung jawab moral. Kita punya tanggung jawab sebagai umat orang-orang yang beriman, yang diberi tanggung jawab, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita tidak bisa mengangkat senjata, tidak bisa pergi ke sana, donasinya masuk. Kemudian duitnya atau doa supaya mereka di sana diberikan. Nah inilah sebagai umat manusia ada diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya hari ini mengambil judul pengajian ini rahasia di balik usia 40 tahun dan mengingat kematian. Ini materi yang akan kita sampaikan. Dan barangkali materi ini tidak asing. Dan saya kira kita semua juga sudah memahami. Kemudian dia masih Ustaz. Punten. Ustaz.
si Ustadz Jaya dan Ustadz yang lain, saya rekan-rekan mari kita coba membahas mengenai ini dan apa yang harus kita lakukan. Waktu iman rahimahullah sambil tugas membagikan print out yang sudah saya buat. Tidak semuanya ada pada tulisan ini yang akan kami sampaikan. Kematian itu merupakan satu hak buat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu nanti akan setelah kita mengalami kematian tentu ada alam-alam yang berikutnya. Yakinkah kita? Apakah kita yakin nanti setelah kita mati berpisahnya roh dan jasad kita di dunia ini akan ada alam berikutnya, apa yang disebut alam kubur, alam barzakh? Yakinkah kita seperti itu? Jangan sampai kayak nenek-nenek. Notabene mereka belum pernah ke sana, itu ramalan. Al-Quran dianggap ramalan. Kita nanti kan ada di hari-hari alam fase berikutnya. Ada alam kubur, ada juga alam barzakh, ada alam mahsyar, alam akhirat yang unlimited, yang tidak ada batas waktu di hari akhirat nanti. Padahal bekalnya untuk hari akhirat yang tiada batas waktu itu, kita hanya diberi kesempatan hanya beberapa untuk hidup di akhirat, menjadi bekal hidup nanti di akhirat, untuk kita melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai umat manusia di dunia ini selama usia kita masih ada. Dan kita percaya, kita meyakini bahwa sebelumnya juga ada alam, ada fase berikutnya sebelum di dunia di mana? Di alam terakhir. Yakinkah itu Bapak? Sebelum di dunia ini kita pernah berada di alam terakhir? Apa buktinya? Kan ada buktinya. Buktinya adalah saksi dari ibu kita. Lagi ngidam sirap, waduh, betul murid ibuku. Murid enak mangan, enak guru. Kata siapa? Lahir siraman yang amben. Tahu amben udah. Duduk di rumah sakit yang amben. Di rumah operasi. Siapa yang mengatakan itu? Ibu kita. Bukti saksi. Kita yakin kita pernah berada di alam. Karena ada saksi. Sebelum alam terakhir, ada alam. Alam apa? Alam roh. Yakinkah kita bahwa hidup kita sebelum di alam terakhir ada di alam roh? Jangan-jangan kita tidak yakin. Karena apa? Karena tidak bisa melihat. Kita tidak bisa menyaksikan.
Apakah ada buktinya? Kalau di alam roh itu kan ada buktinya, bukti saksi ibu kita. Tapi alam roh tidak bisa kita menggunakan hanya dohir, tidak bisa kita hanya menggunakan alam pikiran kita, tidak bisa. Tapi itu harus kita terima dengan keimanan bahwa ada sebelumnya alam sebelumnya. Alam apa? Roh. Di mana? Wallahu a'lam. Ya selalu naga. Boleh urusan Allah yang mana? Bukan urusan kita. Tapi juga kita meyakini bahwa Al-Quran itu sebenarnya Al-Quran merupakan satu pedoman hidup. Al-Quran merupakan satu kalam Allah yang hak, yang mutlak kebenaran. Kita yakini itu dengan cara keimanan. Setelah Al-Quran kita yakini itu ada hadis-hadis Nabi yang sahih. Karena Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, riwayat Tirmidzi, itu dijelaskan bahwa Allah setelah menciptakan Adam, Allah itu mengusap punggung Nabi Adam. Begitu diusap, berjatuhanlah jiwa-jiwa dari tulang sulbi Nabi Adam. Jiwa manusia berjatuhan dari sulbi Nabi Adam. Jiwa manusia sampai hari kiamat nanti. Manusia yang akan diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Dari semenjak Nabi Adam. Meruluk, berjatuhan. Dan Allah memberikan tanda di antara dua matanya itu cahaya. Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mereka itu siapa?" Allah menjawab, "Mereka itu adalah keturunanmu, anak keturunanmu sampai hari kiamat nanti." Begitu dilihat, ada satu yang berbeda. Ya Rob, itu siapa? Kok ada beda? Dia itu adalah Daud. Siapa Daud? Daud itu adalah umatmu, keturunanmu nanti sudah mendekati akhir zaman. Nabi Adam bertanya kepada Allah, berapa umurnya Daud itu? Allah menjawab 60 tahun. Umur Daud 60 tahun. Apa kata Adam? Adam, kalau begitu sudah, aku sumbangkan umur saya 40 tahun kepada Daud. Disebut Nabi. Ya sudah. Nah, begitu Adam sudah mendekati ajalnya, malaikat mau datang. Pada waktu Nabi Adam sudah waktu datang aja. Nabi Daud enggak disebut Nabi ya, waktu itu disebut Nabi. Daud apa namanya Adam? Bukan Daud. Adam protes.
Adam protes kepada Allah, kepada malaikat maut. Bukankah aku ini belum waktunya, masih ada 40 tahun lagi? Begitu kata Adam kepada Allah, kepada malaikat. Apa jawab malaikat? Bukankah engkau setelah menghibahkan umur engkau yang 40 tahun itu kepada Daud? Jadi sekarang sudah waktunya. Sudah waktunya. Walaupun Adam protes kepada Allah, kepada malaikat, bukankah aku masih akan 40 tahun lagi? Adam lupa. Keturunan anak Adam suka lupa. Kita manusia suka lupa. Kalau kita diberi janji, lupa janjinya. Kalau kita pernah berjanji, pernah bersyahadat, lupa atas syahadatnya. Ini menunjukkan bahwa alam roh itu ada. Karena dari semenjak Adam itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa manusia sampai hari kiamat itu sudah dipersiapkan. Begitu terjadi pernikahan antara seorang laki-laki, perempuan dan perempuan, terjadilah hubungan dan terjadilah pembuahan antara spermatozoida. Di saat itu berapa bulan usia janin dimasuki rohnya itu 4 bulan 120 hari diambil rohnya yang sudah ada, dimasukkanlah dalam akhir itu dimasukin ke dalam roh kita, dan di situ kita menghadapkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyahadat bisa dibaca di surat Al-A'raf ayat yang ingat 172. Maha isina wa'id akhadara dzurriyyatahu wa asyhadahu ala anfusihim. Mengadakan perjanjian. Lastu bi rabbikum. Oh, ibadah. Kiamat. Supaya kita mengadakan perjanjian, sehingga begitu kita lahir, kita sudah bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah engkau ini Tuhanmu? Kita menjawab pada waktu itu, bala syahid. Kita bersyahadat di hadapan Allah. Benar, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan yang patut kita sembah. Jadi begitu kita lahir di dunia, siapapun orang tua kita, mereka kafir, mereka Nasrani, Yahudi, Majusi, kullu mauludin kita dalam keadaan Islam. Begitu kita lahir, induk bapak nama Yahudi, tapi kita pada waktu itu dalam keadaan Islam.
Karena kita sudah bersyahadat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan belum bersyahadat, jadi harus ada apa namanya itu, syahadat ulang, ada baiat, karena belum bersyahadat, kita harus bersyahadat dulu. Gitu. Menurut kami dan berdasarkan ayat itu tidak. Karena kita sudah bersyahadat, sudah Islam, sehingga kita tidak perlu lagi bersyahadat wa abawa orang tua yang menjadikan dia yang Nasrani atau Majus. Jadi bayi yang baru lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam. Waktu iman rahimahullah, setelah ada di dalam berapa bulan, ada yang 9 bulan, yang 7 bulan, 8 bulan, yang kedua bulan, pertama bayi ajaib, ajaib dari kalapaan. Mengajarkan kebapakan. Setelah usia cukup untuk keluar dari Allah mengatakan wallahu akhraja min butunikum Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'an. Pada waktu itu tidak mengetahui sesuatu apapun. La ta'lamuna syai'an. Tidak mengetahui. Wajah adalah besar. So, Allah menjadikan pendengar, penglihatan, agar kita bersyukur pada Allah SWT. Kalau berdasarkan ayat ini, maka bayi yang lahir yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran. Telinganya yang berfungsi. Begitu lahir, dia sudah bisa mendengar. Makanya banyak orang-orang yang begitu lahir suka diadanin di telinga kanan, di telinga kiri. Walaupun itu hadis sebetulnya lemah, tapi kata orang ahli pendidik barangkali ya, karena kalimat dan kalimat komat itu adalah kalimat thayyibah, maka ada manfaatnya menurut mereka. Adani mati itu pertama kali yang didengar adalah kalimat itu. Waktu iman rahimahullah, setelah keluar dari alam rahim menuju alam dunia, kapan sekarang ini kita ini? Karena kita diberi tugas untuk beribadah, diberi tugas untuk melaksanakan amanah, diberi fungsi untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, maka Allah memberikan hidayatul ilham, hidayatul awas, hidayatul amal, hidayatul din, hidayatul taufiq, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai hidayatul ilham sampai hidayatul din. Sebab hidayatul taufiq perlu dicari, harus berusaha.
Allah memberikan panjang indra. Yang saya katakan tadi, Allah akhirat itu umat itu belakang wajah adalah sama wal absor wal afidah agar menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, berupa nikmat fitriyah. Makanya diberi petunjuk oleh Allah, diberi hidayah itu sehingga kita bisa mencerna. Oh ternyata nikmat Allah itu yang tidak bisa dihitung itu bisa dikelompokkan. Kelompok pertama, yaitu nikmat fitriyah, seperti tadi pendengaran, penglihatan, indra yang lain, kita punya rasa. Nikmat dari Allah, nikmat alamnya. Allah memberikan hujan, memberikan udara, matahari dan seterusnya. Itu juga nikmat dari Allah. Nikmat ikhtiariyah, kita berusaha, kita mendapatkan hasil, itu juga nikmat. Nikmat dunia, kita diberi agama oleh Allah, kita diberi keimanan oleh Allah SWT. Itu bukan nikmat dari Allah SWT. Untuk sebagai bekal kita hidup di dunia, agar nanti kita pulang ke akhirat itu dalam keadaan selamat, pulang kampung dengan selamat. Kita ini masih ada di perjalanan. Waktu iman rahimahumullah, setelah kita berada di dunia, berapa usia kita? Saya katakan tadi, kalau saya sudah kepala 7, berarti kan sudah sebentar. Kayaknya belum sedetik 70, sebentar lagi. Barangkali, rohani udah 80. Ya, 82. Kang Fauzi 17. Mungkin masih muda. Tapi yang namanya usia itu kan kita tidak tahu. Kemarin hari Rabu kemarin baru 3 hari tidak disangka-sangka saudara kita, ikhwan kita, putranya Ustaz Asman, saudara Hilman, yang kelihatannya adanya juga, sehat, nggak ketahuan sakit, habis salat subuh, nggak tahu. Jadi kira-kira usia ini tidak bisa dijadikan pokok. Meninggal tidak punya syarat. Sudah punya syarat meninggal itu ismarat. Yang muda juga duluan. Sudah punya syarat memberi. Yang sehat juga sekali. Sudah tahu. Tapi Rasulullah SAW memberikan kisi-kisi apa-apa. Apa kata Rasulullah? Akmarukum bagi baina sittin ila sampai apal rumah mayazudu dah. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melewati 70 tahun itu sedikit. Jadi Pak Rani sudah berapa itu?
Ini diwakafkan berarti. Kalau ya sudah berada di tengah, saya sudah ada. Begitu kata Rasulullah SAW. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, sedikit sekali yang melewati usia itu. Jadi yang lebih dari 70 tahun itu termasuk barang langka. Dikasih bonus. Ada dua kemungkinan. Kita husnudon kepada Allah. Diberi usia panjang itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita belum cukup untuk membeli tiket masuk surga. Ya? Memang ayah dipegang tiket, ayah. Kita belum cukup tiket kita untuk masuk surga. Saksikan aja kalau Pak, amalnya baru sedikit. Amalnya baru sedikit. Dikasih usia yang panjang. Supaya apa? Supaya beramal soleh. Karena masih sedikit. Bayangkan kalau misalnya usia kita sudah 60 tahun. Itu kan sudah lewat. Sudah berada di antara yang 40 tahun saja. Yang 40 tahun berarti sudah kita lewati 2/3-nya. Kalau target kita 60 tahun. Sudah 2/3. Belum diambil oleh anak-anak yang belum punya tanggung jawab. Belum diambil sesudah dewasa tapi ngacur. Apa ngacur? Banyak berbuat dosa. Tinggal sedikit lagi. Bisakah usia sekarang ini yang masih tersisa ini untuk menebus dosa-dosa yang telah lalu, untuk bisa kita beramal soleh agar kita bisa membeli tiket masuk surga? Bisa kan? Kita harus bisa, harus mengejarnya. Jadi kalau usia sudah 60, kemudian 70, 80, namun masih doyan yang itu nikmat bina-bina, harus banyak beramal soleh. Jadi kemungkinan pertama Allah memberikan usia kita panjang, amalnya cancu, amal soleh. Kemungkinan kedua, kita banyak dosa, sehingga masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, geser lama umurnya dipanjangkan. Supaya apa? Karena dia banyak dosa, supaya tobat dulu. Sehingga kita beruntung yang usianya agak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang di usia panjang ini, agak beruntung karena kita masih bisa bertobat dan kita bisa masih beramal soleh. Inilah dua kemungkinan Allah memberikan usia kita. Tapi saya katakan tadi bahwa yang namanya usia kan sudah ditetapkan oleh Allah. Apakah bisa diperpanjang?
Saya tanya, Allah menetapkan usia kita 60 tahun. Tapi kalau 70 tahun masih ayah nenek, apakah ini bisa? Itu terserah Allah, hak prerogatif. Allah sudah memprogramkan. Dalam misalnya kita membuat satu program ya. Kalau dipencet ini akan muncul ini. Kalau ingin mendapatkan ini harus begini. Itu program. Kalau programmernya mau merubah, saya tidak bisa. Kalau Allah mau merubah programnya yang tadinya 60 tahun menjadi 70 tahun, itu hak Allah. Tapi kan kita juga tidak tahu kalau Allah memprogramkan 60 atau 70 tahun. Tahunya dari mana? Allah. Kita kan tidak tahu. Oleh karena itu apa yang kita lakukan? Ya sudah beramal soleh saja dan segera bertobat manakala kita berbuat kesalahan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan, ini saya tulis ya, beberapa ayat diantaranya walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Setiap umat itu mempunyai ajal, batas waktu, usia, umur kita sudah ditetapkan oleh Allah. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat meminta percepatan. Atau sukan, atau kamu mah kurang itu kami macam udah keneh. Nah, karena boga anak hiji kermejehna atau kese ulah maka eta umur 82 tahun di sekolah tapi bisa diungkap kalau sudah waktunya. Atau yang tadi percepat usianya sudah 80 tahun lebih, bahkan 90 tahun sudah nggak bisa apa-apa, anak istrinya juga merasa repot ngurusnya, minta segera nggak bisa hari sama. Jadi saya kemukakan ayat-ayat yang diantaranya adalah seperti itu. Waladhi khalaqakum min tin tsumma qada ajala wa ajalun musamma wa indahu tsumma antum taru. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia juga menentukan batas waktu hidupnya masing-masing, waktu yang ditentukan untuk kebangkitan setelah mati ada padanya. Kemudian masihkah meragukan? Apakah kita masih ragu? Segitu sudah jelas bukti-bukti dari ayat-ayat Allah yang menjelaskan kepada kita bahwa kita itu usia kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalau sudah datang aja tidak bisa tidak bisa ditunda-tunda. Kita harus siap. Kapanpun kita harus siap. Buah-buah kurang setahun lagi, atau mungkin juga sebulan lagi, atau mungkin seminggu lagi, atau mungkin besok hari. Iya, tinggal nunggu. Allah akan bisa. Kita termasuk orang yang beriman, orang yang diberi tugas oleh Allah untuk kita, orang yang diberi amanah dari Allah Subhanahu wa taala, siap kapanpun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat datang, kita harus siap. Waktu iman rahimakumullah, saya cantumkan di sini sebuah hadis yang sangat masyhur, sangat terkenal.
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub alaihi fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi hal yasil rahimah. Ini dari Abi Hurairah yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin diluaskan rezekinya, ya, dipanjangkan usianya, hendaklah dia bersilaturahmi. Benarkah itu? Ini bisa saja memahaminya bahwa yang dipanjangkan usia itu karena usia kita sudah ditetapkan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala adalah soal kebaikan. Kalau kita hidup kita dengan masyarakat kita baik-baik saja, nanti kalau sudah meninggal itu akan disebut namanya panjang usia. Kebaikannya usia tamat, jalan usia tamat luar biasa kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada keluarganya, orang yang baik. Kayu datang ya kita bahasa Sunda ya. Ya soleh, kasep, berat, beriman, bertakwa dan seterusnya, masih juga meninggal. Aduh, sayang, disebut-sebutnya. Tapi sebaliknya, itu ada yang meninggal syukur. Kenapa? Karena mereka perilakunya itu yang dimaksud dipanjangkan usianya. Tapi bisa nggak Allah merubah ketetapannya? Itu bisa dibaca di surat Nuh, surat An-Nuh ayat 4. Yang firman min dunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Niscaya Allah itu akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu. Usia yang telah ditentukan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai batas yang tidak. Kalau Allah sudah punya kehendak. Waktu iman rahimahullah. Oleh karena itu kita perlu bersiap untuk menghadapi hidup kita nanti yang bakal abadi. Kita harus mempersiapkan bekal apa yang harus kita persiapkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang akan terjadi. Surat lain yang sangat terkenal yang sering kita baca pada waktu sholat, Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini masa mufassirin yang menjelaskan bahwa wal asr itu perhatikan waktu. Sebab ini waktunya mau sah. Bersumpah, Allah bersumpah dengan waktu. Wal asr, demi masa. Berarti di sini ada sesuatu yang sangat. Makanya ada yang menerjemahkan perhatikan waktu.
Waktu itu berputar sesuai peredaran bulan, peredaran bumi, peredaran matahari. Sekarang hari Ahad masih ayat kenelah Ahad hari beda. Ahad sekarang tidak akan sama dengan Ahad yang kemarin yang sudah lewat, dan tidak bakalan sama dengan Ahad yang akan datang. Walaupun sama-sama hari. Oleh karena itu perhatikan waktu. Walhasil innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan siapapun dia. Kami rugi, pedagang rugi, pegawai negeri rugi, pengusaha rugi. Kenapa dia rugi? Karena tidak beriman kepada Allah. Tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan ibadah. Untuk kepentingan diri bakal mati di akhirat. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman. Karena kalau kita sebagai petani beriman, kita sebagai PNS beriman, kita sebagai pedagang beriman, mengambil syariat dan beramal soleh, pasti dia akan beriman. Tidak. Walaupun dalam perdagangan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin. Maukah aku tunjukkan engkau perdagangan yang tidak pernah rugi, yang tidak mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tu'minuna billah. Alhamdulillah. Jadi Nabi sabilillah yang wajib beriman kepada Allah, berjihad di jalan Allah. Itu perdagangan yang tidak pernah rugi. Oleh karena itu ayat ini menjelaskan illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Kuatu iman rahimakumullah, dari ayat itu maka tentu saja kita dapat memahami yang pertama, ini saya tulis ya ini, perintah bertakwa kepada Allah untuk bekal di akhirat ini perlu diperhatikan. Perintah bermuhasabah apa yang telah dilakukan kita selama ini. Kita perlu bermuhasabah. Kita perlu hitung-hitungan sekarang ini. Apakah kita sudah cukup amal soleh kita? Apakah kita ada banyak dosa? Dan bahkan mungkin amal soleh kita akan habis yang tidak terasa. Amal soleh kita banyak, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat sunnah rawatib dan seterusnya kita lakukan, puasa sunnah kita lakukan, sedekah kita lakukan, tapi ghibah jalan terus. Itu yang akan memakan amal soleh kita. Apalagi kita berbuat kemusyrikan, sekecil apapun kita berbuat kemusyrikan, terhapuslah amal soleh kita. Dan oleh karena itu yang ketiga, menyusun rencana-rencana serta langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Susun rencana mulai hari ini, mulai sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Adanya peningkatan ketakwaan kepada Allah, dan Allah mateliti apa yang kita usahakan dan apa yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Saya mencoba menjelaskan satu ayat di surat Al-Ahqaf 15. Di sini tidak dicantumkan.
Kalau tidak salah ini surat Al-Ahqaf ayat 15. Dicek ya. Salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalat ummuhu wada'at kurha hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Kami wasiatkan kata Allah kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua kita, diperintahkan kita berbuat baik pada kedua orang tua. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan dan mewajibkan kita berbuat baik kepada orang tua kita, yang dimana ibunya telah mengandungnya dengan susah. Ibu-ibu yang merasakan ya, bapak-bapak macam mengandung, ibunya susah payah mengandungnya, barangkali sampai ada yang 10 bulan susah payah. Wahamluhu, apa namanya, hamalat hukum mengukurha, mewaktukan mengukurha, dan melahirkannya pun juga susah payah. Harapannya wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Mengandungnya sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Salasuna syahra. Ini bisa dikaji dari mulai ngandung sampai menyapihnya 30 bulan. Benar nggak? Mengandung berapa bulan? 9. Menyusui? Jadi berapa bulan? 2 tahun 24 ditambah 9 24 berarti 34. Ya kan? Ya 34 ya. 24 bulan karena 2 tahun ditambah 9 33 bulan. Kenapa ayat ini menyebutkan 30 bulan? Salah ayatnya? Enggak. Kenapa? Itu di zaman sahabat pernah terjadi bahwa ada seseorang begitu baru 6 bulan sudah melahirkan oleh umat, dihukum rajam karena ini dianggap bahwa itu dianggap berzina. Tapi begitu Utsman mendengar berita itu, Utsman menyampaikan ayat ini. Di ayat yang lain kan disebutkan bahwa menyusui itu 2 tahun. Di surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Luqman 2 tahun menyusui itu. Jadi kesimpulannya, ini cepat saja ya, karena waktu. Kesimpulannya, kalau kita ada seorang ibu di mana bayinya itu baru 6 bulan, itu lahir dan hidup, menyusuinya 2 tahun, 24 bulan. Kalau seorang ibu melahirkan anak di mana dalam kandungannya usia 9 bulan, maka minimal menyusuinya 21 bulan. Ya.
Kita lanjut hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Setelah usia 40 tahun, ini disebutkan di ayat ini setelah 40 tahun. Ini ayat ini kan adalah tambahan, ada asbabun nuzulnya. Salah seorang sahabat Rasulullah saat itu merasa kesal kepada ibunya. Karena apa? Karena ibunya itu tidak mau masuk Islam, tidak mau mengikuti Rasulullah. Tapi saat mengikuti Rasulullah, kata ibunya, bukankah seorang anak itu harus nurut kepada ibunya, harus nurut kepada orang tuanya? Si orang tuanya tidak setuju. Sudah, kamu kembali ke agama nenek moyang kita. Dan ibunya ini nutup mulut demo. Mun aya nu pakai lakban. Di saat kesel dibuka dengan alat dicongkel. Turunlah ayat itu. Kita harus berbuat baik sekalipun orang tua kita kafir. Dan ayat ini selanjutnya di hatta idza balagha ashuddah wa balagha arba'ina sana. Ketika kita sudah usia 40 tahun, maka dia berdoa, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka alayya wa kanlah aku ini bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada aku dan kepada aku. Satu, di usia 40 tahun, bukan 60 tahun. Sebab usia 30 tahun sudah sebentar lagi. Usia 40 tahun itu sudah usia dewasa. Nabi diangkat di usia 40 tahun. Dalam undang-undang pemilu, presiden dan wakil presiden ya berapa tahun? 40 tahun. Walaupun sekarang lagi diuji di MK, udah 75 tahun ya teman. Nah, hayang punya maksud tertentu supaya ini bisa masuk turun dia kalau 40 tahun. 40 tahun usia dewasa, usia kematian itu 40 tahun. Makanya ada orang yang mengatakan hari ini 40 tahun dan usaha maju. Kalau mau mundur dimundur, keset. Kalau sudah di usia 40 tahun. Tapi kita bagi orang yang beriman tidak begitu. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Kita harus pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Tentu saja ini harus ada waktu tersendiri. Paling tidak kita meyakini bahwa apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, yang berupa nikmat itu, apakah nikmat fitriyah, nikmat alamiah, nikmat ikhtiyariyah, nikmat dunia, itu pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum bi ni'matin fa min Allah. Yakini itu dulu, baru itu akan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Setelah kita meyakini bahwa itu dari Allah, manfaatkan, gunakan apa-apa yang ada pada diri kita sekarang ini untuk dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk yang Allah ridho. Manfaatkan. Jangan kita melihat usia telah sekolah negara barang sekolah bodoh sekolah gunawan aja jadi dengan benar. Saya paling pintar di kelas kita, tapi gunawan saya dalam bangsa.
Jangan berputus. Terima, itulah yang terbaik buat kita. Nikmati, syukuri. Itu yang pertama. Kalau kita bahas tentang syukur, ya, ada rukun syukur. Syukur itu ada berapa? 4, dan tidak ada 4. Wa an amala sholih, atau dan jadikanlah kita ini menjadi orang yang banyak beramal soleh yang Allah. Saya memahaminya karena ini sudah kita usia senja, bukan 40 ini, kecuali Kang Fauzi dia masih muda kan. Bagi saya ya dan yang lain-lain sudah usia melebihi atau di usia rata-rata yang Allah dan Rasul katakan 70 bahkan 80 tahun, maka bahkan amal soleh itu dipahaminya kita untuk kita lakukan akselerasi amal soleh, akselerasi percepatan. Udah kayak harus lari dipercepat membuat amal soleh. Amal soleh apa? Melakukan kebaikan. Terus buku sholat 5 waktu itu nggak wajib lah. Sholat sunnah diperbanyak, puasa sunnah diperbanyak, dan sedekahnya juga diperbanyak, dipercepat terus setiap hari. Karena kita sudah kuat. Jangan sampai kita menyesal nanti. Tidak pernah bersedekah, afiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Diperintahkan oleh Allah untuk berinfak bersedekah. Tapi begitu meninggal, sudah berada di alam, melewati alam dunia, dia menyesal. Ternyata diperlihatkan pahala sedekah sangat luar biasa. Dia menyesal, ya Allah, hari rumah coba balik ke deui urang teh ka dunia, hirupkeun deui sebentar saja. Untuk apa? Fa'asaddaqa wa untuk sedekah. Ada nanti orang yang seperti itu menyesal yang tiada ujung, karena sudah tidak ada lagi, sudah tidak bisa dia walaupun dunianya ayatnya, tapi dia sudah melewati fase, dia sudah melewati ada di alam barzakh, tapi dia menyesal karena dia belum bisa. Minta kepada Allah, balikin diri, ingin bersedekah dan akan bergaul dengan orang-orang yang sama, akan menjadi orang-orang yang sama, berjanji sebelum tidak bisa karena sudah ajarannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah kesolehan pada hingga anak cucu. Ini perlu diperhatikan, anak cucu kita. Jangan kita enak-enak. Mungkin kita sudah tua, sudah kita banyak beramal soleh, tidak pernah memperhatikan anak kita. Jangan-jangan anak kita banyak berbuat dosa karena kita lupa mendidik anak kita, karena kita tidak mendidik agama, mengajar ngaji,
tidak diajar sholat. Barangkali nanti di akhirat nanti mereka akan protes pada kita. Bapak, emak, menang-menang mereka surga. Kamu makan neraka. Begitu ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Karena sholat. Kenapa kita sholat? Tidak pernah diajar sama orang tua. Dari pesantren. Orang tuanya yang mau masuk surga. Benar ini anak kamu. Kenapa tidak diajar? Semua. Nggak sih. Beberapa mana asik neraka. Jangan sampai nanti bila kita disebut. Oleh karena itu, walaupun kita sudah usia senja, masih usia 40 tahun, yang masih muda, yang masih punya anak kecil, banyak berkesempatan. Wa aslih fi dzurriyyati. Inni tubtu ilaika. Sekecil apapun dosa kita, segera kita surat orang diantaranya ya banyak ayat-ayat seperti Alladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu manakala kita lupa, manakala kita berdosa, manakala mendolimi diri kita sendiri, segera mohon ampunan kepada Allah. Segera mohon ampun kepada Allah, karena hanya Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Allah yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Wa inni minal muslimin. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim, orang yang istiqomah, tetap berada di dalam Islam. Ada tamu itu berikutnya, muslim. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpegang teguh, jangan berubah. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata Rasulullah, aku wariskan dua perkara, dua pusaka. Apabila kau berpegang teguh kepada keduanya, hidup kamu akan selamat di dunia dan di akhirat. Kita Rasulullah, Sunnah dan Al-Quran dan Sunnah. Kita harus sudah istiqomah, sudah kuat, sudah tidak goyang lagi. Kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam kerja yang alhamdulillah kita punya organisasi yang berpegang teguh. Kita tidak menyimpang. Kita berpegang teguh pada Al-Quran. Sunnah Rasul. Waktu iman rahimahumullah, saya bacakan ayat di atas menjelaskan kepada kita, terutama yang sudah mencapai usia 40 tahun ke atas. Pertama, wajib hukumnya membuat atau berbuat ihsan kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang sudah susah payah mengandung, melahirkan, membina, mendidiknya kita sampai kita usia dewasa. Di usia 40 tahun bisa dia bertindak sebagai seorang anak karena masih punya ibu dan bapak. Dia bisa bertindak sebagai orang tua karena sudah punya anak. Perhatikan kedua-duanya ke atas. Kita harus melakukan jangan sampai sekali kita berdosa. Itu Rasulullah pernah mengatakan, "Ba'adu mu'ajjala uqubatu fitri." Ada dua hal. Suatu dosa yang dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk di akhirat. Berjaga-jaga
di dunianya juga sudah diperingati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pesannya? Dosa al-zalim yang masif, dosa kepada orang, durhaka kepada orang, balas dendam, bukan di akhirat saja, di dunia juga. Hati-hati. Hargai hormati orang. Yang kedua, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ada orang lagi nikmat dari Allah kepada kita. Tidak bisa. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, lakukanlah akselerasi percepatan amal soleh untuk memanfaatkan sisa jatah usia. Tinggal berapa tahun lagi, tinggal berapa bulan lagi, tinggal berapa minggu dan berapa hari lagi, kita juga tidak tahu. Oleh karena itu, kita harus melakukan akselerasi. Yang keempat, anak keturunan kita merupakan hiasan dunia yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Lakukan yang terbaik untuk anak cucu kita agar menjadi manusia yang bisa soleh sebagai investasi yang berharga di akhirat. Karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ibu, seorang ayah diberi anak, dididik anak, didik dengan baik. Jangan sampai ini menjadi fitnah buat kita, sehingga nanti di akhirat mendakwa kita dan kita banyak beramal soleh, tapi anak kita tidak terdidik dengan baik, sehingga kita berbuat dosa. Kita punya tanggung jawab. Sekalipun kita sudah tua, anak kita sudah punya istri, punya suami, punya anak, tapi barulah dididik. Makanya walaupun kita sudah tua, anak-anak kita sudah pada punya anak, bahkan sudah punya cucu, kita sudah punya incu dan cicit, sekali-sekali, sebulan sekali, pertemuan, kumpul semua, cek, sholatnya kumaha, dicek, ibadahnya seperti apa. Jangan terlena. Yang kelima, jangan tunda-tunda bila kita berbuat salah. Segera bertaubat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun kesalahan kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah? Apakah kesalahan kita kepada manusia? Kesalahan kita kepada Allah, kita berdosa kepada Allah. Taubatnya gampang. Asal kita menyadari, kita menyesali, dan kita tidak melakukan lagi. Tapi kepada manusia, boga hutang, itu dibayar-bayar, boga dosa kepada manusia. Sudahlah minta taubat saja kepada Allah, mudah-mudahan hutangnya dihapus. Bisa nggak? Itu bisa. Datangi heula. Saya bukan hutang ke ente, seberapa? Beheula 100.000. Ayeuna rek bayar teu bener duit, boro-boro pembayaran hutang. Buku budak ge. Di imah makan cuk colek. Cuk makan colek henteu. Ucapkan kumaha ieu? Diikhlaskan? Ikhlas. Yang mesti kudu gitu lah. Takarek tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baheula saya menyakiti Anda, ngomong pun segala menyebarkan hoak yang tidak benar. Baheula saya kieu ka ente ternyata
saya yang salah, hampurannya ya, baru kita minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta islah atau ikhlaskan kepada manusia. Kedamaian hati kadang-kadang susah. Jadi segeralah bertobat dan mohon ampun kepada Allah sekecil apapun dosa-dosa kita. Yang terakhir, berdiri tegak dan istiqomah dalam Islam, jangan sampai bergeser sedikit pun dari aturan Allah dan Rasulullah. Rafiqum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi Rasulullah. Pegang teguh. Alhamdulillah berjamaah di satu organisasi yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jangan kita bergeser sedikit, kita harus berbanyak-banyaklah berbuat kebaikan-kebaikan dalam kita berjamaah sampai kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya. Saya tambahkan, karena Rasulullah pernah mengatakan menjustil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Sebaik-baik Islamnya seseorang ialah yang meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Mohon maaf, kadang-kadang saya itu begitu, ibu juga itu, bapak-bapak ya HP rasanya ini nyawa kita dari sini. Kita mau tidur pegang HP, kita mau masak pegang HP, kita mau pergi pegang HP. Sudah pergi di jalan HP tinggal balik duit. Begitu dihidupkan apa yang dibaca, ada cerita-cerita, ada berita, ada macam-macam. Ya. Coba analisa, kita bermuhasabah. Ada manfaatnya enggak? Kalau ada, di situ ada baca Quran, di situ ada tausiah baca. Tapi kalau yang tidak ada manfaatnya, ya ada. Saya suka ngomong bicara ya ke tetangga saya, karena di sini tempat saya itu ada tempat pemancingan. Kita memancing sepoe cepet kieu ada dulu. Situ aya manfaat kan? Memancing. Ayam Pak. Nah, menghilangkan stres. Atau menghilangkan stres waktu berpikir. Udah sholat sedekah. Leungit stresnya. Pengajian taklim supaya hilang stres. Ini memancing udah dulu di isuk nepi ka sapoe jeput. Padahal dekat musola aya adan di musola jojok bae. Barang meunang ngan hiji eta dicemplungkeun deui. Pamajikanana nanya, "Mana lauk menang mancing?" Yo, padahal ngider heula ka pasaran. Meuli ya gede. Manfaatnya cuma ini punten kan hobi mancing. Saya suka bicara begitu karena di tempat saya ada tempat pemancingan yang begitu salat dohor, begitu ada dohor, begitu ada kasar, kita jujur banget. Hanya hobi sesina. Mengerokok, punten apa-apa sekarang. Ayo manfaatkan tuh. Tapi kalau nanyanya ke ibu, benar Pak, sebenarnya ada manfaatnya enggak? Dilihat dari kesehatan. Cek dokter merusak kesehatan. Dilihat dari ekonomi rumah tangga, banyak duit,
Dilihat dari apa namanya polusi lingkungan. Oh di dapus rumah berhasil bisa kan? Coba manfaatnya. Warung. Warung. Manfaatnya itu memberi kehidupan pabrik rokok dan karyawannya sekian. Karena kelemahan iman kita lemah. Pemimpin-pemimpin kita kalau seandainya sudah tutup saja pabrik rokok, atau pak sebenarnya karyawan, diberikan atau jalan keluar. Masih banyak usaha-usaha yang lain. Tapi sampai sekarang kan bisa gitu. Padahal banyak fatwa-fatwa yang mengharamkan. Ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Tapi di dalamnya lebih banyak itu. Itulah sesuatu pekerjaan kita sehari-hari yang tidak ada manfaatnya. Kata Rasulullah, min husnil Islam tarkuhu ma la ya'ni. Jadi sebaik-baik Islamnya seseorang itu adalah yang meninggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya buat diri kita. Ya, kita kembali ke usia kita yang sudah ada di ujung tanduk, yang sudah sore ini. Berapa waktu lagi? Isilah dengan amal-amal soleh, isilah dengan apa namanya kegiatan-kegiatan yang baik, beribadah yang baik, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, seperti apa yang disampaikan tadi di surat di ayat 15 surat Al-Aqaf. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja ya di menjelang siang ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, karena jam sudah menunjukkan jam 10 lewat intensitas ya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu memperbaiki keimanan kita, dan semoga kita pulang nanti akhirat dengan selamat, membawa menuju untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.